Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Albenita Amelia, di video bagian 3. Di video bagian 3 ini, saya akan menjelaskan bagaimana caranya merekonsiliasi fiskal laporan keuangan laba rugi perusahaan sampai dengan mengisi lampiran 1 di ISPT PPh Badan. Pertama, saya akan menunjukkan laporan keuangan perusahaan tahun 2018. Di sini ada penjualan bruto sampai dengan laba neto usahanya setelah dikurangi biaya-biaya usaha. Yang sudah saya salin di Excel seperti ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan data-data pendukung untuk menjelaskan biaya-biaya yang dicatat di laporan keuangan ini. Yang pertama, perhitungan menggunakan mekanisme pencadangan. Terdapat retur penjualan sebesar 180 juta atas barang yang rusak. Nah, yang dicatat di perusahaan untuk retur penjualan adalah sebesar 271 juta. Oleh karena itu, kita harus mengkoreksi positif sebesar 91 juta. Karena di data ini, realisasi untuk retur penjualannya adalah sebesar 180 juta. Selanjutnya, untuk diskon penjualan, perusahaan menggunakan metode pencadangan, tapi yang terrealisasi di tahun 2018 sebesar 230.904.000. Tapi yang dicatat di laporan keuangan adalah sebesar 103.101.000. Oleh karena itu, kita koreksi negatif sebesar 127.803.000. Selanjutnya, kita masuk ke harga pokok penjualan. Untuk persediaan, perusahaan menggunakan metode Comwheel dengan tabel perbandingan antara harga pasar dan harga perolehan. Untuk teman-teman ketahui, metode Comwheel ini adalah metode yang membandingkan antara harga pasar dan harga perolehan, mana yang lebih kecil itulah yang dicatat di laporan keuangan. Tetapi di perpajakan tidak boleh menggunakan metode Comwheel ini. Yang dianggap di perpajakan adalah yang dicatat sebesar harga perolehannya di laporan keuangan. Jadi harus kita koreksi. Untuk harga pokok penjualan di persediaan awal barang dan persediaan akhir barang masih dicatat dengan metode Comwheel, yaitu yang lebih rendah antara harga pasar dan harga perolehan. Nah, di sini masih pakai harga pasar, jadi harus kita koreksi sesuai dengan harga perolehannya. Untuk persediaan awal barang, kita koreksi negatif sebesar 1.141 juta, sesuai dengan pasal 10 UU PPh. Sedangkan untuk persediaan akhir barang, kita koreksi positif senilai 750 juta, sesuai dengan pasal 10 UU PPh. Data selanjutnya, untuk data 4 ini tidak usah dihiraukan. Lanjut. Dalam biaya gaji dan tunjangan, terdapat pengeluaran PPh pasal 21 yang ditanggung perusahaan, lembur, dan tunjangan makan, serta bonus yang dicadangkan. Nah, untuk di data ini, yang dicatat di perusahaan adalah 1.605 juta. Mari kita koreksi bersama-sama. Untuk PPh pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan ini, merupakan natura atau kenikmatan yang diberikan oleh perusahaan. Sesuai dengan pasal 9 ayat 1 huruf E, ini harus dikoreksi dari laporan keuangan laba rugi. Lalu, ada bonus yang dicadangkan. Biaya yang dicadangkan itu nilainya tidak pasti, sehingga tidak boleh dimasukkan di laporan laba rugi. Jadi harus kita koreksi juga. Kita koreksi positif senilai 149.500.000. Selanjutnya, dalam biaya transport dan perjalanan dinas, terdapat pemberian tiket, uang saku, untuk perjalanan keluarga pimpinan ke Lombok. Nah, berdasarkan pasal 9 ayat 1 huruf B UU PPh, biaya tersebut tidak boleh dijadikan biaya karena merupakan biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pribadi. Itu harus kita koreksi. Jadi, untuk di biaya transportasi dan perjalanan dinas, kita koreksi positif senilai 161 juta. Selanjutnya, untuk biaya penyusutan dan amortisasi, perhitungannya ada di Excel tersendiri. Jadi, kita sesuaikan saja untuk biaya penyusutan,
kita koreksi negatif sebesar 227.304.656 karena fiskalnya nilainya segini setelah kita melakukan penyusutan. Begitu juga dengan amortisasi, kita koreksi positif karena nilai fiskalnya setelah diperhitungkan menurut pasal 11A ayat 1 PPh, nilai fiskalnya segini. Jadi kita koreksi positif, kita sesuaikan. Selanjutnya, dalam biaya sewa terdiri dari sewa kendaraan operasional untuk 3 tahun mulai Januari 2018, sewa komputer, dan sisanya adalah sewa mes untuk karyawan. Nah, berdasarkan pasal 11, biaya yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun masa manfaatnya tidak bisa dijadikan biaya sekaligus dalam 1 tahun laporan keuangan. Dia harus proporsional 3 tahun. Jadi untuk biaya sewa kendaraan operasional sebesar 72 juta ini, kita harus koreksi 2 tahunnya, yaitu sebesar 48 juta kita koreksi. Lalu untuk sewa mes untuk karyawan ini juga harus kita koreksi karena berdasarkan pasal 9 ayat 1 huruf E ini tidak boleh dijadikan biaya karena merupakan natura atau kenikmatan yang diberikan perusahaan. Selanjutnya, dalam biaya perawatan dan perbaikan terdiri dari biaya perbaikan kendaraan sedan kantor mulai Juni 2018. Biaya kebersihan, dan sisanya adalah biaya pemeliharaan mes dan rumah pimpinan. Kita lihat di laporan keuangannya, untuk biaya perawatan dan perbaikan, komersilnya dicatat 57.750.000. Yang kita koreksi dari data ini adalah biaya perawatan dan perbaikan kendaraan sedan kantor. Berdasarkan Per 220 PJ 2002, biaya sedan kantor ini tidak bisa dibiayakan 100%. Hanya bisa dibiayakan sebesar 50%. Jadi untuk 3 juta per bulan mulai bulan Juni ini harus kita koreksi 50%-nya. Untuk biaya kebersihan tidak perlu dikoreksi. Dan lalu sisanya adalah biaya pemeliharaan mes dan rumah pimpinan ini tidak boleh dijadikan biaya dan harus kita koreksi. Berdasarkan pasal 9 ayat 1 huruf E dan B. Jadi untuk biaya perawatan dan perbaikan kita koreksi positif senilai 42.450.000. Selanjutnya, dalam biaya iklan dan promosi yang dibuatkan daftar nominatif hanya sebesar 290 juta. Kita lihat lagi di komersilnya nilai untuk biaya iklan dan promosi senilai 300 juta. Oleh karena itu, berdasarkan PMK nomor 2 tahun 2010, yang bisa dijadikan biaya adalah yang dicatat di daftar nominatif, sehingga harus kita koreksi positif sebesar 10 juta. Data selanjutnya, biaya pajak dan retribusi terdapat pengeluaran untuk PBB MES, PBB pabrik dan kantor, SKPKB PPh badan, dan STP denda PPh pasal 25. Kita lihat dulu dasar hukumnya. Untuk biaya pajak dan retribusi ini terdapat pasal 9 ayat 1 huruf K, yaitu untuk sanksi denda administrasi di bidang perpajakan tidak boleh dijadikan biaya. Oleh karena itu, SKPKB PPh dan STP denda PPh pasal 25 ini harus kita koreksi karena di dalam SKPKB dan STP ini terdapat sanksi administrasi. Lalu untuk PBB MES juga kita koreksi karena walaupun PBB termasuk pajak yang bisa dijadikan biaya, tapi PBB ini berkaitan dengan bangunan MES, yaitu fasilitas natura atau kenikmatan yang diberikan oleh perusahaan, sehingga harus kita koreksi juga. Jadi untuk di biaya pajak dan retribusi ini kita koreksi positif senilai 20.990.400. Selanjutnya, biaya listrik dan telepon terdapat biaya telekomunikasi pasca bayar direksi, telepon kantor, dan sisanya tidak terdapat bukti pembayaran. Nah, berdasarkan Per 220 PJ 2002 ini, selain mobil sedan, biaya telekomunikasi untuk direksi juga harus dikoreksi sebesar 50%. Jadi tidak bisa dibiayakan full 18.252.000 ini.
kita koreksi sebesar 50%. Untuk telepon kantor tidak usah kita koreksi, karena itu merupakan fasilitas di kantor, bukan untuk karyawan dengan jabatan tertentu yang diatur di ketentuan Per 220 PJ 2002. Nah, untuk sisanya yang tidak terdapat bukti pembayaran juga harus kita koreksi karena tidak ada bukti sahnya, jadi tidak bisa dijadikan biaya. Jadi untuk biaya listrik, air, dan telepon ini kita koreksi positif senilai Rp22.644.000. Dalam biaya lainnya termasuk pengeluaran untuk sumbangan kebakaran di Tambora, biaya penelitian dan pengembangan riset di Aceh, serta pengeluaran lain yang tidak terdapat bukti pendukung. Dalam biaya lainnya, berdasarkan dasar hukum pasal 6 dan pasal 9 UPPH, ada beberapa yang kita koreksi. Untuk sumbangan kebakaran di Tambora ini kita koreksi karena berdasarkan pasal 6, sumbangan yang bisa dijadikan biaya adalah sumbangan untuk penanggulangan bencana nasional. Sementara untuk kebakaran di Tambora ini bukan termasuk bencana nasional. Contoh bencana nasional adalah tsunami, gempa bumi, gunung meletus, dan lainnya. Sementara untuk kebakaran harus kita koreksi karena bukan bencana nasional. Biaya penelitian dan pengembangan riset di Aceh bisa jadi biaya. Dan untuk pengeluaran yang tidak terdapat bukti pendukung ini harus kita koreksi karena tidak terdapat bukti yang sah. Jadi untuk biaya lainnya kita koreksi positif senilai 47 juta. Data selanjutnya adalah penghasilan bruto bunga deposito dari tabungan Bank Mandiri sebesar 120 juta. Nah, kita lihat di sini untuk bunga deposito dengan dasar hukum pasal 4 ayat 2 UPPH harus kita koreksi karena merupakan penghasilan final. Jadi tidak bisa masuk ke laporan keuangan untuk perhitungan PPh badan. Selanjutnya, ada penghasilan dividen dari Thailand yang dipotong 20% atas penyertaan modal 30%. Nah, untuk dividen dari Thailand ini dicatatnya bukan sebesar 650 juta karena takutnya berbeda di sistem ISPT-nya. Jadi dicatatnya adalah hasil dari perkalian 1 juta baht ini dengan kurs KMK. Lalu ada data laba selisih kurs sudah sesuai dengan ketentuan akuntansi. Jadi tidak ada koreksi. Selanjutnya ada biaya dari luar usaha. Ada biaya bunga pinjaman di mana terdapat informasi rata-rata pinjaman per bulan adalah 28.450 juta serta rata-rata data per bulan yang ditempatkan dalam deposito senilai 3.125 juta. Untuk perhitungan biaya bunga pinjaman ini, caranya adalah rata-rata pinjaman deposito dibagi dengan rata-rata bunga pinjaman dikali dengan besarnya bunga pinjaman tersebut. Lalu dikoreksi positif nilainya, jadi nilai fiskalnya segini. Selanjutnya kita ke SPT. Karena PT MNF ini mendapatkan penghasilan dari luar negeri, kita masukkan terlebih dahulu ke kredit pajak luar negeri di lampiran khusus, sebelum masuk ke lampiran satunya. Jadi, untuk kredit pajak luar negeri atau PPh pasal 24 ini ada perhitungan sendiri. Jadi, untuk kredit pajak PPh pasal 24 ini, yang bisa dijadikan kredit pajak hanya yang nilainya paling kecil sesuai perhitungan yang ada di sini. Jadi, kalau yang sudah saya hitung di sini, PPh pasal 24 yang bisa dikreditkan adalah yang nilainya paling kecil, yaitu senilai 129 juta. Jadi yang dipotong di luar negeri yang bisa kita jadikan kredit pajak PPh pasal 24. Selanjutnya, kita isi lampiran khusus kredit pajak luar negeri. Klik baru. Untuk nama pemotongnya kita isi dulu identitasnya, klik baru. XBC International Corp. Alamat pemotongnya di Thailand.
Jenis penghasilannya dividen. Mata uangnya dalam bat. Jumlah neto dalam falas, berarti dalam mata uang bat. Sebanyak 1.470.721. Tanggal pembayaran pajak terutang di luar negeri kita asumsikan Desember. Kurs KMK-nya 441. Nah, di sini sudah otomatis pajak terutang dalam falasnya, berarti jumlah falas ini 1 juta bat dikali yang dipotong di Thailand, tarifnya sebesar 20%. Senilai pajak terutangnya 129 juta. Kredit pajak terutangnya berarti senilai ini juga. Pengisian kredit pajak yang diperuntukkan harus lebih kecil dari pajak terutang. Tutup. Selanjutnya kita isi lampiran 1. Penghitungan penghasilan neto fiskal. Nah, di sini yang pertama adalah penghasilan neto komersial dalam negeri. Jadi yang kita catat di sini adalah nilai komersial dan hanya yang di dalam negeri saja. Oleh karena itu, kita gunakan nilai komersial yaitu yang ini. Untuk harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha ini sudah otomatis terisi karena kita sudah mengisi lampiran perincian harga pokok penjualan. Untuk penghasilan dari luar usaha, kita ada 3 macam penghasilan. Ada bunga deposito, dividen, dan laba selisih kurs. Tapi karena yang di bagian satu ini adalah penghasilan neto komersial dalam negeri, maka dari itu untuk dividen dari Thailand ini dikecualikan. Jadi untuk penghasilan dari luar usaha kita isi hanya dari bunga deposito dan laba selisih kurs. Jadi kita isi senilai 1.370.000.000. Untuk penghasilan yang dari luar negeri sudah kita isi dari lampiran khusus 7A tadi. Jadi yang dividen dari Thailand masuknya di sini. Selanjutnya penghasilan yang dikenakan PPh final, kita ada bunga deposito sebesar 120 juta. Kita isi di sini. Selanjutnya kita ke halaman 2. Nah, di halaman 2 ini terdapat penyesuaian fiskal positif dibagi dalam kategori-kategori seperti ini. Sebelumnya di rekonsiliasi fiskal sudah saya bagi juga kategori-kategorinya berdasarkan penyesuaian koreksinya. Sudah saya kelompokkan di sini, jadi nanti kita tinggal masukkan saja. Untuk yang 5A sebesar 161 juta.
Untuk selisih penyusutan komersil dan selisih amortisasi komersil ini, kolomnya berwarna kuning seperti ini. Artinya, ini hanya bisa diisi ketika kita mengisi lampiran khusus untuk penyusutan. Jadi, ini kita isi nanti setelah di video 4 dan 5. Kita lanjut. Untuk penyesuaian fiskal positif lainnya atau 5L, di sini kita ada jumlah senilai 1.062.742.661. Kita isi di sini. Lanjut ke halaman 3. Untuk penyesuaian fiskal negatif lainnya, bisa dilihat di sini. Untuk yang penyesuaian fiskal negatif penyusutan dan amortisasi bisa dilihat nanti setelah impor kita isi. Video bagian 3 telah selesai. Tutorial selanjutnya akan saya jelaskan di video bagian selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.